Shalom, selamat pagi semua anak-anak ibu. Sungguh satu sukacita pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu tentunya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga memiliki Allah yang begitu baik, menyertai, memelihara, dan memberkati kita sampai pada pagi hari ini. Kita kembali lagi dapat melakukan segala aktivitas kita. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi oleh karena anugerah Allah yang begitu besar. Baik anak-anak ibu yang berbahagia, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, yaitu tentang kisah Nabi Elisa bersama dengan seorang janda dan 2 anaknya laki-laki. Bagaimana Tuhan menolong mereka mencukupi seluruh keperluan hidup mereka. Baik anak-anak ibu, mengawali firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap semuanya untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak ibu, mari kita dengarkan kisah ini. Firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian kita akan mendengarkannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, anak-anak ibu sekalian, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan mencukupi keperluanmu. Nah, anak-anak ibu sekalian, bahwa dari kisah 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 itu dikisahkan bahwa salah seorang dari istri nabi-nabi yang ada pada zaman itu datang kepada Elisa dan dia mengadukan bahwa kehidupannya begitu susah sepeninggal suaminya, karena suaminya telah meninggal dunia dan kedua anak ini pun kehilangan ayah sebagai tulang punggung pencari nafkah mereka. Mereka hidup dengan susah, mereka hidup dengan sangat serba kekurangan. Nah, anak-anak ibu sekalian, lalu dia datang kepada Nabi Elisa mengadukan apa yang menjadi nasib mereka, penderitaan yang mereka alami. Dia datang kepada Nabi Elisa dan mengatakan, "Nabi, kami sangat menderita sekali. Suamiku dulu adalah murid dari Nabi. Dan kedua anakku ini akan diambil oleh penagih hutang. Hutang kami banyak sekali. Bapak Elisa, tolonglah kami. Kami punya hutang dan tidak bisa saya bayar. Dan kedua anakku ini akan diambil oleh penagih hutang dan mereka akan menjadikan anakku ini budak kalau aku tidak bisa membayar atau melunaskan hutangku." Lalu Nabi Elisa berkata kepada perempuan ini, kepada ibu ini, "Apa yang kamu punya di rumah, hai ibu?" Lalu si ibu ini menjawab bahwa kami tidak memiliki apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Nabi Elisa, "Kami sungguh tidak memiliki apa-apa. Selain kami memiliki minyak, itu pun tinggal sedikit sekali. Minyak itu berada di dalam buli-buli." Lalu sang ibu itu mengambil buli-buli yang berisi minyak itu
Lalu Nabi Elisa berkata, "Baiklah, sekarang pinjamlah tempayan-tempayan atau bejana-bejana ke tetangga-tetanggamu. Pinjamlah, jangan terlalu sedikit. Pinjamlah yang banyak. Kemudian masuklah ke rumahmu dan tutuplah pintu dan tuanglah minyak-minyak itu ke dalam buli-buli itu." Kemudian sang ibu dan juga kedua anaknya dengan semangat mereka pergi ke tetangga-tetangga mereka. Mereka meminjam wadah yang ada botol, ada tempayan, ada baskom, ya, ada bejana, banyak sekali. Mereka pinjam dan bawa pulang ke rumah dengan semangat penuh sukacita. Mereka bawa ke rumah dan mereka tutup pintu. Setelah sampai di rumah, mereka letakkan semuanya, botol-botol itu, buli-buli itu atau bejana-bejana itu. Mereka letakkan di atas lantai. Lalu mereka mulai bingung. Bagaimana mungkin botol yang ada di dalam minyak yang ada di dalam buli-buli itu bisa memenuhi semua botol-botol ini. Mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka. Tetapi anak-anak ibu, bahwa apa yang mereka tanya itu sungguh mereka buktikan ketika mereka menuang minyak yang ada di dalam buli-buli yang mereka punya tadi. Mereka mengisi semua bejana-bejana itu. Mereka mengisi semua botol-botol yang ada yang mereka pinjam dari tetangga mereka. Dan luar biasa sekali bahwa setiap buli-buli atau bejana itu penuh, mereka isi lagi yang lain. Mereka isi lagi yang lain. Dan akhirnya semua buli-buli itu, semua bejana, semua wadah yang mereka pinjam yang tadi kosong itu, semuanya terisi dengan minyak sampai penuh. Dan minyak itu terus mengalir dan mengalir memenuhi semua botol-botol. Tetapi ketika bejana-bejana itu sudah terisi semua penuh, tidak ada lagi bejana yang kosong, maka minyak itu pun berhenti mengalir. Wah, luar biasa sekali anak-anak ibu, ya, ajaib. Tuhan sungguh luar biasa memenuhi kebutuhan mereka. Dan beberapa hari kemudian si penagih pajak itu pun datang karena sudah jatuh tempo untuk menagih hutang si ibu dan kedua anak itu. Si penagih hutang begitu bingung. Dia heran sekali. Kenapa? Karena mereka bisa membayar hutang mereka. Mereka bisa melunaskan hutang mereka. Wah, si anak ini, kedua anaknya berarti tidak jadi diambil menjadi budak. Sang ibu begitu sukacita dan kedua anak bersukacita karena kebutuhan mereka terpenuhi, dicukupkan oleh Tuhan Allah. Nah, anak-anak ibu sekalian, nah hal ini juga mungkin bisa terjadi bagi kamu, bagi kita semuanya. Nah, kalau suatu saat kamu dan keluargamu sedang dalam kesulitan ekonomi, gak ada duit, gak ada uang. Nah, jangan bingung atau panik. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kamu meminta tolong kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan yang telah menolong janda itu dan kedua anaknya juga akan menolong kamu. Nah, luar biasa anak-anak ibu. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 tadi kita baca lagi ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa Allah kita. Nah, anak-anak ibu sekalian, nah ada 2 pertanyaan yang akan kamu jawab dari kisah janda dan 2 anak tadi. Yang pertama, mengapa kedua anak laki-laki dari ibu janda itu akan dijual untuk dijadikan budak? Yang kedua, dengan cara bagaimanakah ibu beserta anaknya dapat melunaskan hutangnya? Jawablah kedua pertanyaan ini. Terima kasih.